Brainstorming adalah metode kreatif untuk menghasilkan ide-ide baru melalui diskusi kelompok. Tujuan utamanya adalah untuk merangsang pemikiran bebas, serta memungkinkan anggota tim untuk berkontribusi dengan ide-ide mereka sendiri. Brainstorming dapat dilakukan dalam berbagai format, seperti sesi tatap muka, virtual, atau bahkan melalui platform komunikasi online. Manfaat brainstorming. 1. Pemunculan ide kreatif. Brainstorming memberikan platform untuk memunculkan ide-ide kreatif yang mungkin tidak akan muncul dalam lingkungan biasa. 2. Kolaborasi dan kerjasama. Brainstorming mendorong kolaborasi antara anggota tim. Ini membantu dalam memadukan perspektif dan pengetahuan yang berbeda, memungkinkan ide yang lebih beragam. 3. Peningkatan kreativitas. Proses brainstorming mendorong para peserta untuk berpikir di luar kotak dan melibatkan pemikiran kreatif mereka. 4. Pemecahan masalah efektif. Dengan mendorong berbagai sudut pandang, brainstorming dapat membantu mengidentifikasi solusi terhadap masalah yang kompleks. 5. Partisipasi anggota tim. Brainstorming memberi semua anggota tim kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi. 6. Motivasi tim. Ketika ide-ide diterima dengan baik dan dihargai, ini dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri anggota tim. 7. Peningkatan komunikasi. Brainstorming meningkatkan komunikasi antara anggota tim dan memungkinkan mereka untuk berbagi gagasan tanpa takut dihakimi. Bagaimana brainstorming membantu perusahaan meningkatkan bisnis dan operasionalnya? 1. Inovasi produk dan layanan. Brainstorming dapat membantu perusahaan menghasilkan ide-ide inovatif untuk pengembangan produk dan layanan baru, membantu mereka tetap relevan dan kompetitif di pasar. 2. Perbaikan proses operasional. Brainstorming dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dalam proses operasional mereka, yang dapat mengarah pada efisiensi yang lebih baik. 3. Penemuan peluang baru. Brainstorming membantu perusahaan mengidentifikasi peluang baru yang mungkin belum mereka pertimbangkan sebelumnya. 4. Penyelesaian tantangan bisnis. Perusahaan dapat menggunakan sesi brainstorming untuk menemukan solusi untuk tantangan yang dihadapi, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 5. Tim yang lebih solid. Melalui brainstorming, anggota tim dapat merasakan adanya kolaborasi dan kesamaan tujuan, yang dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi kerja mereka. 6. Pengembangan karyawan. Brainstorming memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan pengembangan strategi. 7. Peningkatan kepuasan pelanggan. Melalui brainstorming, perusahaan dapat menghasilkan ide-ide untuk meningkatkan layanan pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Dengan memanfaatkan proses brainstorming, perusahaan dapat merangsang kreativitas, meningkatkan kolaborasi, dan menghasilkan ide-ide yang dapat membantu mereka meningkatkan bisnis dan operasional secara signifikan. Ingin mengetahui cara brainstorming dengan benar? Brainstorming adalah alat yang sangat bagus, tetapi jika tidak dilakukan dengan benar, hasilnya mungkin tidak maksimal. Berikut adalah beberapa kesalahan umum dan kesalahan spesifik yang sering terjadi dalam sesi brainstorming. 1. Tidak ada aturan yang jelas. Tanpa aturan yang jelas, sesi brainstorming dapat menjadi kacau dan tidak produktif. 2. Kurangnya fokus. Ketika tidak ada fokus atau tujuan yang jelas dalam brainstorming, ide-ide dapat menjadi tersebar dan tidak relevan. 3. Dominasi oleh beberapa peserta. Beberapa peserta yang lebih vokal dapat mendominasi sesi, menghalangi kontribusi dari orang lain. 4. Penilaian awal. Menilai atau mengkritik ide-ide pada awal sesi dapat membuat peserta ragu untuk berkontribusi dengan ide-ide baru. 5. Ketidaknyamanan untuk berbicara. Orang yang kurang percaya diri atau baru bergabung dengan tim mungkin merasa tidak nyaman berbicara di depan kelompok, mengurangi partisipasi mereka. Kesalahan lain yang lebih spesifik dalam brainstorming. 1.
Groupthink, keseragaman pemikiran dapat terjadi ketika anggota tim terlalu fokus pada menyetujui satu sama lain daripada memunculkan alternatif. 2. Kekurangan keragaman. Kurangnya keragaman dalam kelompok dapat menghasilkan ide-ide yang terbatas dan tidak beragam. 3. Overthinking, terlalu banyak analisis dan pemikiran terkadang dapat menghambat aliran ide yang spontan. 4. Tidak ada tindak lanjut. Jika tidak ada tindakan yang diambil terhadap ide-ide yang dihasilkan, sesi brainstorming dapat menjadi sia-sia. 5. Ketidakjelasan tujuan. Jika tujuan yang ingin dipecahkan tidak jelas, maka peserta mungkin bingung tentang arah yang harus diambil dalam brainstorming. 6. Tidak menggunakan metode alternatif, terlalu fokus pada diskusi bebas tanpa mempertimbangkan metode seperti brainwriting atau mind mapping, dapat menghambat variasi ide. 7. Kurangnya penghormatan pada ide, mengabaikan atau meremehkan ide-ide tertentu dapat mengurangi semangat berinovasi peserta. 8. Kurangnya moderasi, sesi brainstorming tanpa seorang moderator yang menjaga agar sesi tetap terstruktur dan berjalan dengan baik dapat mengarah ke kekacauan. Untuk menghindari kesalahan ini, perlu mengadopsi pendekatan brainstorming yang benar sehingga dapat menghasilkan ide yang bermanfaat untuk perusahaan. Brainstorming yang efektif memerlukan pendekatan yang terstruktur dan aturan yang jelas untuk memastikan keluaran yang bermanfaat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk melakukan brainstorming yang benar. 1. Tentukan tujuan yang jelas. Apakah Anda mencari solusi untuk masalah tertentu, ide-ide baru untuk produk, atau strategi pemasaran baru? Klarifikasi tujuan ini akan membantu semua peserta fokus pada topik yang sama. 2. Bentuk kelompok yang beragam. Dengan keragaman tim akan membantu memunculkan ide-ide yang lebih beragam. 3. Aturan brainstorming. Ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung pemikiran bebas. 4. Sesi moderasi. Berikan moderator yang akan memandu sesi, mengatur waktu, dan memastikan aturan diikuti. 5. Berfokus pada kuantitas, bukan kualitas. Fokus pada kuantitas ide akan merangsang pemikiran bebas. 6. Gunakan metode alternatif. Selain diskusi bebas, pertimbangkan menggunakan metode seperti brainwriting, mind mapping, atau six thinking hats. 7. Stimulasi ide. Gunakan stimulus seperti gambar, kata-kata, atau contoh konkret untuk merangsang pemikiran kreatif peserta. 8. Lakukan sesi silent brainstorming. Dalam beberapa kasus, memulai dengan sesi silent brainstorming, di mana setiap peserta menulis ide-ide mereka secara individual sebelum berbagi dengan kelompok. 9. Catat semua ide. Pastikan semua ide yang dihasilkan dicatat. Ini membantu dalam evaluasi dan tindakan lanjut. 10. Kombinasikan dan kembangkan ide. Setelah sesi selesai, tinjau semua ide dan cari pola atau kemungkinan kombinasi ide yang bisa menghasilkan solusi lebih baik. 11. Evaluasi dan seleksi. Setelah mengumpulkan banyak ide, lakukan evaluasi bersama dengan tim untuk memilih ide-ide yang paling relevan dengan tujuan brainstorming. 12. Tindak lanjut. Tentukan tindakan lanjut untuk ide-ide terpilih. Identifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk masing-masing ide dan bagaimana ide tersebut akan diterapkan. 13. Berikan umpan balik. Berikan umpan balik setelah tindakan lanjut diambil. Ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki proses brainstorming di masa mendatang. Ingatlah bahwa hasil dari sesi brainstorming mungkin tidak langsung menghasilkan solusi sempurna, tetapi mereka akan memberikan fondasi yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut dan inovasi. Semoga bermanfaat. Di-subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.